to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah baik Ibu. Udah pada makan? Ya, sudah. Dari kalian bertiga udah kenal satu sama lain atau belum? Belum. Mungkin perkenalan terlebih dahulu ya, untuk saling akrab. Dimulai dari siapa ini? Siapa yang malu-malu? Saya Ibu. Kamu malu-malu? Kayaknya Saya. perkenalan dari kamu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Aulia. Dipanggil siapa? Dipanggil Lia. Kamu? Perkenalkan, nama saya Nurhayati Aulia. Dipanggil Budi. Dengan kamu? Perkenalkan, nama saya Arifan Syarifin, dipanggil Sirat. Nah, Lia, Nandini, dan Sirat di sini sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu ya dengan saya untuk melakukan sesi bimbingan kelompok dengan teknik sosial drama, yang dimana sosial drama kita kali ini yakni tentang konflik sosial di sekolah. Nah, di sini langsung saja nanti kalian akan memainkan peran atau role playing, yang dimana kalian akan memerankan sesuai dengan naskah yang sudah akan Ibu berikan sebentar lagi ya. Ibu akan memberikan naskahnya lewat file HP tersebut ya. Silakan dicek. Sudah masuk Ibu? Wah, jadi kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibacakan. Nanti ini jadi apa, Sirat jadi apa, Lia jadi apa ya. Ya Ibu. Bagaimana naskahnya? Apakah ada kesulitan dalam naskah tersebut? Tidak ada Ibu. Sirat jadi apa, Sirat? Siswa yang terlibat konflik. Nandini sendiri? Jadi teman Sirat. Lia sendiri? Jadi Ibu. Dalam peran tersebut apakah ada kesulitan? Tidak ada Ibu. Langsung saja ya, kita akan melakukan teknik role playing. Ya Ibu. Di sini untuk memberikan pemahaman ke kalian terkait konflik yang terjadi di sekolah tersebut. Ibu akan memandu berjalannya. Ibu akan memandu tentang cerita yang akan kita mainkan kali ini ya. Sebelum itu mungkin kita melakukan sesuatu untuk pemanasan sebelum masuk ke inti dari cerita kita. Kita akan mengadakan game di sini. Di sini Ibu akan membantu cerita kita pada pagi hari ini. Jadi kita akan melakukan game seputar tepuk-tepuk biar nanti konsentrasi kalian dalam memainkan peran nanti. Jika Ibu bilang tepuk 1, berarti kalian harus tepuk 2 kali. Jika Ibu bilang tepuk 2, maka kalian harus tepuk 3 kali. Sedangkan jika Ibu bilang tepuk 3 kali, ketiga maksudnya maaf, kalian harus tepuk 1 kali. Paham? Paham. Oke? Kita akan mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2. Baik. Karena sudah dirasa cukup, silakan kalian menempati posisi yang sudah Ibu berikan dalam naskah tersebut. Nandini dan Sirat sedang duduk di ruang BK. Bu Guru memasuki ruangan. Selamat pagi Nandini dan Sirat. Apa yang terjadi? Kalian berdua terlihat sedih. Kami bertengkar dengan Ibu. Saya merasa Nandini tidak setia. Enggak Bu, itu tidak benar. Sirat, kamu jangan salah paham. Baiklah, mari kita diskusikan. Sirat, apa yang membuatmu merasa Nandini itu tidak setia? Nandini lebih sering bermain dengan teman lain, tidak seperti dulu. Enggak Sirat, aku masih sama seperti kayak dulu. Kamu jangan berubah, menjadi lebih sensitif dan berperan dong. Nandini, dapatkah kamu menjelaskan apa yang kamu maksud dengan Sirat yang berubah? Jadi gini Bu, Sirat itu jadi lebih mudah tersinggung dan tidak sabaran. Mungkin saya memang berubah. Saya merasa stres dengan tugas sekolah. Sirat, Nandini, mari kita cari solusi. Sirat, bagaimana jika kamu berbicara dengan Nandini tentang perasaanmu? Ya Bu, saya akan mencoba. Baiklah Bu, saya juga akan lebih memahami perasaan Sirat.
Bagus, kalian berdua telah membuat langkah penting untuk memperbaiki hubungan. Saya percaya kalian dapat mengatasi konflik ini. Ya, Ibu. Memainkan peran tadi, bagaimana perasaan dari kalian masing-masing? Ibu ingin mengetahuinya ya. Dimulai dari Nandini. Jadi menurut saya bisa lebih memahami, terutama emosional kita harus bisa dikontrol, juga bisa saling support antara teman. Sirat. Menurut saya, perasaan negatif bisa diubah menjadi sesuatu yang positif jika ditangani dengan bimbingan yang tepat dan komunikasi yang sehat. Menurut saya dengan peran tadi dapat memahami perspektif lain dan juga dapat menunjukkan empati kita dan tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik seperti tadi. Jadi di sini ibu tekankan lagi, ketika kita berteman dengan seseorang, setidaknya kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan secara damai. Tidak harus bertengkar, tidak harus bermusuhan, tidak harus saling diam satu sama lain. Ketika teman kita mempunyai masalah atau mempunyai salah kepada kita, setidaknya kita memberikan ruanglah untuk membuka kata maaf bagi mereka. Kita sebagai manusia akan butuh satu sama lain. Maka dari itu, kita sebagai manusia tidak boleh ada sifat dendam, karena sebetulnya sifat dendam itulah yang akan membuat kita itu merasa tidak sesuai dengan jalan hidup. Menurut kalian gimana? Apa pendapat yang ibu utarakan? Apakah itu sesuai? Sesuai. Mungkin sesi kali ini kita cukupkan pada pagi hari ini karena sudah dirasa cukup dan sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya jika merasa masih kurang akan pertemuan kali ini. Ibu cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.